Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Tidak ada kata yang penting untuk kita ingatkan pada diri kita masing-masing selain kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syukur yang kita ingatkan untuk diri kita sendiri di saat-saat ini, banyak yang ingin bisa menjumpai kesempatan untuk menutup kekurangan amal. Banyak yang ingin menambah amalan. Banyak yang ingin agar dosa-dosanya mengecil, tetapi dia tidak mampu karena ajal telah datang. Jadi di hari yang disebutkan oleh para ulama sebagai musim ta'ah, yaitu musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari-hari yang memang telah Allah tentukan dan Allah pilih itu berbeda dengan hari-hari yang lain. Jadi Allah yang menciptakan dan Allah lah yang memilih, termasuk memilih waktu, termasuk memilih tempat, termasuk memilih orang, memilih malam, dan memilih hari. Allah memilih Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi dengan pilihannya sendiri. Walaupun banyak yang menginginkan Nabi jangan dari keturunannya Ismail,
banyak tempat yang lebih teduh, lebih nyaman dibandingkan Makkah Al-Mukarramah. Tetapi Allah pilih di tempat yang sebagaimana kita ketahui di sana adanya keutamaan-keutamaan yang besar sebagaimana yang sudah kita ketahui. Banyak bangunan-bangunan dari batu tidak Allah pilih untuk kita memuliakannya. Ka'bah Allah yang pilih. Bulan Allah pilih seperti Ramadan. Waktu ada waktu-waktu mustajabah. Kemudian seperti hari di mana kita berada, ini juga Allah Subhanahu wa taala yang milih. Sehingga ini menjadi keutamaan yang tidak bisa dilawan, diprotes, kecuali kita harus mengikuti di waktu-waktu yang Allah utamakan. Kita memperbanyak amal saleh di sana. Hadis yang sudah biasa didengar dan mungkin sebagian kita telah hafal. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ada yang mengeluarkan Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Bukhari, juga Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika min syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada hari, ma min ayyamin, tidak ada hari. Dohirnya di sini, hari sini adalah waktu siang. Jadi hari-hari yang paling utama di waktu siang ini, di waktu pagi ini, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada satu hari, al-amalu salih fiha, beramal saleh di hari itu, ahabbu ilallah. Ada yang mengatakan ahabbu wa khairun ilallah, lebih dicintai dan lebih bagus di sisi Allah. Ini menunjukkan hari yang paling utama di bulan Ramadan adalah 10 hari yang terakhirnya. Ini masih kalah dengan hari sekarang ini. Padahal kalau kita lihat kaum muslimin sebelum datang bulan Ramadan sudah menyambut luar biasa. Tetapi di hari ini kalau kita belum segera bangun untuk beramal soleh, berarti sebelumnya kita dalam keadaan terlena. Nah, maka kita ya bertaubat kepada Allah dan juga mohon kepada Allah di hari-hari ini, semoga Allah memaksimalkan kita untuk berdoa, berzikir, bertahlil, bertahmid, beramal saleh dalam keadaan apapun juga. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang memang di situ ya jelek ya untuk berzikir kepada Allah. Bisa di kamar mandi ataupun tempat yang semisal. Adapun kalau malam ini 10 hari yang terakhir ini lebih mulia. Karena di situ ada malam Qadar. Ada malam Qadar. Tapi kalau siang 10 hari yang pertama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada hari yang beramal saleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah. Beramal saleh berarti sifatnya apa? Umum. Ada puasa, ada silaturahmi, ada birrul walidain, ada sedekah, ada tilawatul Quran, ada memaafkan, dan amal-amal saleh yang lainnya yang setiap orang tahu letak kekuatan dia di dalam beramal saleh. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini kok keutamaan sangat besar sekali ya Rasulullah. Kalau misalnya untuk pembanding, dibandingkan dengan jihad ini gimana Rasulullah?"
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wala jihadu fisabilillah. Kalau dibandingkan dengan jihad, tidak bisa juga. Padahal jihad, kata Rasulullah SAW, ra'sul amri al-Islam, wa umuduhu as-salah, wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Ya, potongannya Rasulullah SAW mengatakan wadzirwatu sanamihi, dan puncak dari amalan adalah jihad. Kalau antum baca tentang fadlul jihad, akan tertarik untuk berjihad. Karena debu-debu yang mengenai orang yang berjihad ini akan melindungi dari api neraka. Dan tempat cambuk, ya, bagi orang yang berjihad ini lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Dan orang yang mati syahid akan dibangkitkan dalam keadaan seperti dia mati. Darahnya mengalir tapi baunya misik. Dan akan disambut oleh para bidadari. Sehingga orang tertarik dengan jihad karena besar sekali. Karena karena yang namanya manusia sering dihantui dengan dosa-dosanya, dihantui dengan kekurangannya. Dia cari jalan bagaimana dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya dia tidak menemukan kecuali jihad. Akhirnya berangkat jihad. Makanya hati-hati sekali di dalam memahami makna jihad. Ini harus dengan petunjuk salafun as-saleh. Kalau tidak, berbahaya. Di dalam kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari, beliau nukilkan dari para salaf, dari keyakinannya Ahlus Sunnati wal Jamaah, beliau mengatakan al-jihadu ma sultanu madin. Hukum resolusi jihad, komando jihad, pernyataan jihad ini yang mengumandangkan adalah pemerintah yang sah, yang punya, ya seperti pembahasan yang antum sudah tahu lah, syarat negara itu. Antum tahu ya syarat negara ya? Berdirinya negara, masih ingat pelajaran SMP? Masih ingat nggak? Lupa nggak? Ada yang dulu masih SMP, antum masih ingat? Itu pelajaran SMP itu. Kenapa cobi? Ada wilayah, rakyat, betul. Ada alat negaranya, tentara, terus ditambah lagi di masa kita ini sebenarnya secara hukum syariatnya nggak ada. Ada pengakuan internasional. Nah ini, makanya kita, negeri ini sebenarnya negeri yang harus kita syukuri. Tapi banyak syubhat yang masuk ke tubuh kaum muslimin. Negeri ini adalah negeri kafir. Padahal kalau ditarik negeri ini negeri kafir, konsekuensinya kaum muslimin yang tinggal di negeri ini jangan tinggal di negeri ini, hijrah. Jadi konsekuensinya adalah apa? Hijrah. Karena di dalam syariat kita hukum hijrah itu tetap sampai hari kiamat, tetap ada. Orang hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Kalau ini negeri kafir, berarti kita wajib hijrah apa nggak wajib hijrah? Kalau kita mampu, wajib. Nang Indonesia orang enak lah, bebuh, kenapa sih negeri kafir gitu. Lah kan hijrah mengdi. Bingung, karena butuh biaya. Butuh biaya. Nanti belum, itu banyak sekali kalau dibahas panjang lebar. Banyak sekali ya. Jadi rentetannya banyak sekali. Di antaranya itu tidak ada perasaan cinta terhadap negeri ini. Tidak ada perasaan betah hidup di negeri ini. Tatkala tidak ada perasaan betah di negeri ini, tidak ada perasaan cinta di negeri ini sebenarnya menunjukkan nggak faham tentang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini pentingnya mengenal dakwah Ahlussunnati wal Jamaah, karena di sini terkandung perkara-perkara yang besar. Jadi kita itu nggak boleh ya Ustaz, misalnya sembarang melihat berita atau menonton berita tentang perkembangan yang terjadi. Sebenarnya nggak boleh. Loh kok bisa begitu? Ustaz, ngekang sekali. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Inna sama wal basara wal fuada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kowe ki ora uli melu-melu sing perkarane urung ngerti. Aja seneng gredeg geruduk ngobrol ngalor ngidul, tadi ada yang nambahi ngetan ngulon, orang ngerti rembuk. Ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa begitu Ustaz? Iya, karena ini kita hidup di masa yang sudah tua. Seluruh pemikiran tentang kenegaraan terjejalkan. Bagi mereka yang sudah pernah SD, SMP, SMA, itu masuk. Pemikirannya Montesquieu, pemikirannya Aristo, pemikirannya macam-macam lah di bidangnya sana. Masuk. Sedangkan yang datang dari Rasulullah SAW nggak tahu. Ini butuh tahu yang namanya minimal ini kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang berjudul Siyasah Syar'iyyah li Islahil Mujtama' war Ra'iyah. Judulnya itu perpolitikan secara syar'i li islahil mujtama, untuk memperbaiki rakyat. Kita rakyat atau pemimpin ya? Kita loh. Rakyat jelata. Kita rakyat jelata loh. Gerenyong jadi gubernur, antum mesti oleh hormat karena aku lebih mesti. Saya yakin. Ya. Misalnya ada orang mengatakan pemerintah kita kafir, anaknya jadi gubernur seneng, anaknya jadi bupati seneng. Bahkan yang mengatakan pemerintah itu kita kafir, pegawai negeri. Saya bukan pegawai negeri, tetap menjelaskan perkara yang demikian ini. Coba bayangkan, ini karena syariat. Jadi kalau secara syariat, apa yang ada pada syariat kita intinya memperbaiki kita, juga memperbaiki apa? Pemerintah. Ini ya. Kalau secara hukum ini ngobrolin mboten napa-napa nggih Pak nggih, mungkin pengajiannya dilanjutkan malah nggih. Kita ngobrol dulu. Mboten napa-napa kan? Men mudeng lah. Men mudeng setitik ora apa-apa, sing penting mudeng. Ini kita lanjutkan. Tadi mau ngomong apalah? Apa ya tadi lupa jadi. Tadi ya, misalnya dia mengatakan pemerintahnya kafir, tiba-tiba anaknya jadi pejabat apa, diterima jadi apa, dia seneng apa nggak seneng? Seneng lah. Kamu ngomong pemerintah kafir ini ngelindur waras atau kamu gimana ini? Kok kayak nggak mudeng tentang syariat? Jadi saya ingat kisah begini, ada seorang haji punya anak, kemudian datang kepada Pak Haji ini. Ya memberitakan, Pak Haji, ada apa? Anaknya Pak Haji beli nomor. Astagfirullahaladzim. Nomor itu haram, judi, dilarang agama. Haram, duitnya najis ini, haram, saya nggak terima. Ngisin ke, apa ini anak? Tapi dapat Pak Haji. Alhamdulillah, ini opo ini. Makanya penting kita dalam masalah ini. Jadi kita memperbaiki masyarakat dan juga pemerintah. Di pemerintah kita boleh ngerasani presiden dan seterusnya. Di syariat kita ngerasani bakul toge itu hukumnya haram, riba. Kayak bakul toge kayak kan orang tahu atus esu, mulane mambu nih kayak comberan. Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh, riba, dosa ini. Bakul toge loh, nggak boleh. Apalagi presiden lebih lagi. Bolehkah kita kemudian ngerasani? Tidak. Dari sisi mana? Dari syariat kita. Biar contohnya nggak terlalu banyak. Kasih contoh lagi yang lebih gampang. Kalau misalnya perempuan muslimah nggak pakai jilbab, sama pemerintah kita boleh apa nggak boleh?
Sama pemerintah kita boleh nggak boleh? Boleh, nggak apa-apa. Matahari aja boleh dilihat kok, masa anak perempuanmu yang cantik nggak boleh dilihat? Nggak apa-apa, nggak pakai jilbab, boleh. Syariat kita boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Kemudian kalau nggak sholat boleh nggak sama pemerintah? Boleh. Sama syariat kita boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Jadi kita beramal dengan syariat untuk memperbaiki pemerintah. Dongakna. Ya, tuh ke rakyat juga memperbaiki, termasuk di dalam resolusi jihad. Pokoknya kayak gitu. Guling lagi. Nek ora guling ya kon mundur dewek. Karo apa? Karo jihad. Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Karena apa? Karena dinukilkan dari salafun saleh, dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, al jihadu ma sultanu madin. Komando jihad itu tetap dipegang oleh pemerintah, hukumnya sampai hari kiamat. Gitu. Kalau semua orang bisa komando jihad ya gampang saya. Ini saya lagi isi pengajian. Saudara-saudaraku yang beriman, bertakwa kepada Allah, tidakkah kalian rindu akan surga? Di sana ada bidadari, di sana disebutkan kenikmatannya. Kalau kalian tidak rindu sama surga, maka keimanan kalian dipertanyakan. Sekarang saudara lihat di sana ada apa? Ada judi. Judi dari Islam atau bukan dari Islam? Bukan Islam. Kalau kita bubarkan bagaimana? Kalau kita hancurkan bagaimana? Jihad atau bukan jihad? Jihad. Bubarkan. Wah, langsung bubarkan. Nah, misalnya ini apa? Kalau kita bom bagaimana? Wah, itu sudah masuk. Jadi bebas akhirnya. Ini klan tuh. Klan tuh. Nah, ini. Oke, salah. Ini. Sudah. Kita kembali aja ke sini ya, ngaji lagi ya. Tadi tambahan sedikit aja nggak apa-apa. Jadi disampaikan tapi sedikit biar paham lah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, dikatakan oleh Rasulullah walaupun dengan jihad. Padahal jihad itu berat, susah dan sebagainya, sehingga pahalanya besar. Inna 'idzamal jaza ma'idzamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala dengan besarnya ujian. Ya, berarti pahalanya besar ini. Tetapi belum bisa mengalahkan ibadah di saat ini. Kecuali kalau jihadnya berangkat sendiri, sukarela. Kemudian biayanya sendiri untuk dirinya perang, pakai baju perangnya, pakai senjatanya, untuk keluarganya, untuk kendaraannya. Setelah itu dia pulang tidak membawa apapun, hanya pulang membawa nama, baru bisa disamakan dengan saat ini. Makanya kalau ditarik kebalikannya, yang nggak rajin ibadah, yang nggak kuat ibadah di saat ini, termasuk orang-orang yang merugi. Pokoknya nek awake lagi ora kepenak, lagi ora sehat. Di saat-saat ini ya nggak apa-apalah pengeluaran agak banyak, beli ndok, beli madu, istirahat, biar ibadahnya apa? Kuat ya. Jadi minum jamu obat kuat ini untuk ibadah saat ini ya. Karena kesehatan menurut agama kita nomor satu. Jadi kesehatan dalam agama kita nomor berapa? Satu setelah keimanan. Setelah apa? Keimanan. Berarti nomor dua. Nomor satunya adalah iman. Tapi dihitungnya nomor satu setelah keimanan. Bisa sholat dengan baik kalau sehat, bisa zikir dengan baik kalau sehat, dan seterusnya. Ya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Fajr. Allah SWT berfirman, wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Dan demi waktu subuh. Maksudnya waktu subuh di sini adalah waktu
yang malamnya tanggal 10. Ini Allah SWT bersumpah dengan waktu fajar ini menunjukkan bahwasanya waktu fajar di waktu itu, yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ini sangat agung. Dan ini boleh bagi Allah. Tetapi kalau bagi makhluk bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik. Faman halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Makanya hati-hati sekali tatkala kita bersumpah. Ya, hati-hati sekali, karena sumpah itu artinya mengagungkan yang dijadikan sumpahnya tadi. Misalnya begini, ini maaf ini ya, ada orang mengatakan, misal, malu ini saya mengucapkan, demi cintaku padamu. Syirik atau bukan syirik? Syirik. Harusnya bagaimana? Demi Allah. Ya, pertama Pak, demi Allah. Ya, dengan sebab cintaku padamu, aku akan hantarkan kamu selagi kamu masih mau dihantarkan kepada keridhaan Allah. Demi langit dan bumi, demi tugasku, demi bapak dan ibuku, demi tanah airku. Masya Allah. Harusnya bagaimana yang benar? Demi Allah, saya akan jaga tanah airku. Nah ini ketone muter-muter nggih Pak nggih. Lho, kudune sumpah bae dadak mutar-mutar kari langsung bae nang apa? Ya itu kalau langsung itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap tauhid. Kowe ngerti ra? Nek ora ana konyong mati. Nah, jadi misalnya ada orang mau kecemplung sumur. Sumurnya sangat dalam, terus ada orang yang mengambil tangannya, akhirnya nggak jadi kecemplung sumur. Nah, biasanya saking senangnya, saking masya Allah, akhirnya ini biasa ya. Mengatakan apa? Kalau nggak ada kamu saya mati sudah. Kalau nggak ada kamu saya nggak tahu saya jadi apa itu sudah. Kalau nggak ada kamu saya makan apa nggak tahu. Kalau nggak ada kamu hidup saya ini nggak bakalan bahagia gitu. Ya, ini berbahaya. Ini masuk dalam ranah syirik. Ya, dan ini sering sekali orang mengatakan demikian ini. Tetapi kalau itu yang Allah bersumpah maka boleh. Berarti yang kedua pada tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini adalah waktu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirun a'azani wa a'azakumullah. Kemudian di dalam waktu tersebut, jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ini kita diperintahkan memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak zikir. Seperti yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wa yuzkaru smallahi fil ayyamil ma'dudat. Dan ingatlah oleh kalian Allah di hari-hari yang telah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui. Hadiah telah diketahui. Berkata Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat, mengatakan hiya al-ashru, yaitu pada hari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Memperbanyak zikir, ya. Takbir, tasbih, ya, takbir, tahmid, tahlil, ya. Takbir boleh. Jadi sambil naik motor, ya,
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus begitu. Kalau bosan ganti lagi, enggak apa-apa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalau bosan ganti lagi enggak apa-apa. Misalnya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa min adzabil qabri. Terus usahakan. Ya. Lagi nyirami ya, jangan lupa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kadang sambil lihat sesuatu. Ya sambil doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kayaknya jarang loh yang lihat HP sambil zikir itu jarang. Karena lihat HP. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita bersyukur kita kalau pergi-pergi pakai helm. Sehingga tatkala kita berzikir orang nggak lihat. Ya, kalau zaman dulu pakai masker juga nggak lihat. Karena orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah sering dianggap sebagai orang gila. Kayak barang ngaji nang Riyadul Janajan tambah kentir. Masa ya numpak motor ngeromit, ya lagi ngadeg ngeromit, lagi olahraga ngeromit. Jadi kalau misalnya kita push up nggak usah 1, 2, 3, 4 nggak perlu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau main dumbbell juga sama, dumbbell itu barbel ya, yang tangan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Repetisinya berapa? Nggak usah dihitung, kita capek ganti lagi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lagi mijetnya juga subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau seperti ini kekuatan ngomelnya menurun. Kekuatan apanya? Ngomel. Yang suka ngomel biasanya kaum ibu nopo kaum bapak. Kalau takkan dari ke hati nggih, sing biasa gitu lah. Berisik we orang bengi. Biasanya bapak nopo ibu biasanya loh. Tapi kalau sebatas yang saya ketahui itu perempuan gitu. Karena perempuan itu kan main perasaan. Jadi karepe ngomong, ke lombok ke kurang, ke trasine ora ana, ke duwite kurang, ke mengko arep mengana, ke sing tesi cileran urung didusi, ke berisik bae. Dilatih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dilatih itu. Kalau ini sudah meniran, mau berisik, kesel. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Terus menerus bibirmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Dan kalau zikir kepada Allah, jiwanya kuat, tidak mudah baper. Tidak mudah apa? Baper. Ini yang baperan itu biasanya umum, nggak laki nggak perempuan. Kesepuan itu suka baper. Kesepuan suka apa? Baper. Kelingan putune nangis, ya kan? Dan seterusnya baper. Ini banyak zikir kepada Allah. Ya. Sudah, kemudian jiwa menjadi kuat. Karena kalau nggak zikir, ya nggak zikir, lagi di pasar, tiba-tiba ya terdengar musik itu pernah dia hafal pas dia sekolah SMP. Sekarang dia umurnya sudah 70 tahun. Dengar itu, jiwanya seakan-akan kembali lagi seperti apa? Anak muda. Ini bukan waktunya. Ada seseorang mengatakan kepada saya begini, umur saya 71 tahun, tetapi semangat saya 17 tahun. Ya Allah, Pak, eling Pak, pacule wis tambah edek. Begitu. Kenapa itu terjadi? Lemahnya di dalam berzikir kepada Allah. Jadi di hari ini kalau berzikir, kalau berwirid, pahalanya berlipat dibandingkan hari yang lainnya. Kemudian yang keempat,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida lahu bi annahu afdalu ayyami dunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya hari ini adalah seutama-utama hari di dunia. Beliau mengatakan afdalu ayyami dunya ayyamul ashar. Seutama-utama hari yang ada di dunia ini adalah hari yang ke-10. Atau pada perkara yang lainnya ya 1 sampai 9. Kalau 10 hari yang paling utama di waktu itu, yaitu hari apa? Nahr. Nanti insya Allah ada waktu kita akan bahas tentang masalah kurban. Nahr itu untuk onta. Jadi onta tidak dikatakan dengan sembelih, tetapi dinamakan dengan apa? Nahr. Karena apa? Ditunjuk. Nah, sininya ditunjuk. Jadi nggak disembelih. Kalau disembelih angel. Ngapunten para bapak niki pun nate nyembelih ayam. Sampun ayam Jawa napa ayam kampung? Pada bae lah. Dicekli mboten sikile. Cekli nggih, kare ciwiwine nggih. Deleng siki nyembelih onta sing gedhe cekli sikile. Saged? Angel lah. Angel kan? Angel. Nah, biar praktis Allah beri kemudahan ditusuk. Iya, jadi enggak ngerti ngek mboten. Nggih, mboten dadi lagi jagung, jus. Langsung kayak katanya, ya, dawa. Jadi Allah memberikan apa? Kemudahan. Onta tenaganya gede sekali, kuat sekali. Nahr. Jadi yang paling utama di tanggal 10 ya nyembelih kurban bagi mereka yang tidak haji. Yang haji ada amalan lagi. Kemudian Yaumul Qor. Qor itu adalah hari kurban setelah tanggal 10. Nah, ini hari yang paling utama di dunia. Ya, tanggal 10 dan berikutnya yang kelima pada perkara ini has ala af'alil khair fi. Anjuran untuk berbuat baik di hari-hari ini. Ini termasuk ngaji ini, ya, termasuk berbuat baik. Bahkan ngaji ini termasuk pintu dari pintu-pintu kebaikan. Kenapa? Di Indonesia ini kalau bulan Ramadan belum datang sudah disambut sedemikian rupa sehingga mereka sangat bahagia. Saking bahagianya ada perkara yang nggak dituntunkan pun dilakukan karena saking bahagianya. Gawe jeblugan, gawe mercon dan seterusnya. Ya kan, saking bahagianya. Tetapi kalau pada bulan Dzulhijjah ini kok tidak diramaikan, tidak dikuatkan. Kenapa? Karena banyak yang belum paham. Maka dengan taklim ini termasuk berbuat baik padanya. Berikutnya yang kelima, annahu amara bi kathrati tasbih wa tahmid wa tahlil fi. Sesungguhnya diperintahkan di hari itu untuk memperbanyak tasbih, tahmid dan tahlil. Yang keenam atau yang ketujuh, ana fi yaumat tarwiyah. Sesungguhnya di hari itu, di tanggal itu ada hari yang tidak terjadi pada hari yang lain, yaitu hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Nah, ini hari tarwiyah. Kenapa dinamakan dengan tarwiyah? Karena Arafah pada waktu itu tidak ada air, sehingga Nabiullah Ibrahim nyari air. Ini penafsiran yang benar. Ada juga yang menafsirkan tarwiyah itu adalah hari mikir-mikir. Jadi tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sedang membawa Ismail yang nantinya mau disembelih, itu diganggu oleh setan sehingga ragu, mikir-mikir. Ini sebagian orang mengatakan hari tarwiyah, mikir-mikir. Tapi yang benar adalah mencari air. Mencari apa? Air. Hari tarwiyah di situ tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Wasabi'ah. Sedangkan yang 9 ana fihi yauma Arafah. Di sana ada puasa pada tanggal 9 ya, pada bulan Dzulhijjah yang menghapuskan dosa setahun yang akan datang dan setahun yang telah lewat. Ini puasa Arafah. Jadi puasa Arafah ini ternyata lebih kuat berdasarkan tanggal. Ya, sehingga tatkala misalnya
ya ada sesuatu hal, ya mungkin udah terjadi wukuf misalnya, ya karena pas ada halangan kayak pandemi kemarin katanya haji kan ditutup juga, maka pada tanggal 9 Dzulhijjah ini ya tetap ada puasa apa? Arafah. Ada puasa Arafah. Dan di selain tanggal itu Arafah ini tetap ada. Tetapi tatkala manusia tinggal di situ ya tidak bisa dikatakan dengan wukuf. Dan kalau dia puasa di situ juga tidak bisa dikatakan puasa Arafah. Karena puasanya ini berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan apa? Tempat. Maka dengan dasar seperti ini, kalau terjadi perbedaan puasa Arafah di sana dengan di sini, tidak mengapa. Dan zahirnya setelah diteliti-teliti, memang yang lebih kuat berdasarkan tanggal. Ya, berdasarkan ucapan Rasulullah SAW, sumu li ru'yati wa uftiru li ru'yatihi, dan seterusnya. Puasalah karena melihat hilal, dan kemudian berbukalah karena melihat hilal. Jadi berdasarkan hilal. Kemudian di negeri ini yang memiliki kemampuan dan kewenangan dan punya tim untuk melihat hilal adalah pemerintah. Kemudian yang berhak menentukan kapan tanggal 1 Ramadan dan kapan tanggal 1 Dzulhijjah dan kapan kita puasa tanggal 1 Syawal untuk Idul Fitri dan kapan kita untuk tanggal 10 Dzulhijjah untuk sholat Idul Adha, ini sebenarnya kewenangan pemerintah. Aslinya kewenangan apa? Pemerintah. Ya, memang di negeri kita ini perlu dibangun tadi, ya. Biar pemerintah juga tambah wibawa, kaum muslimin juga tidak terbiasa kontra dengan pemerintah. Ya, biar kembali negeri ini seperti keinginan para pendahulunya zaman dulu, yaitu menjadi apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang thayyibah, yang baik, yang indah. Wa rabbun ghafur, dan Allah mengampuni. Tapi suara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini mulai tenggelam. Ahlussunnah yang menghidupkan kembali baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terus Ahlussunnah juga yang mengingatkan kembali dalam masalah ini kewenangan pemerintah. Ahlussunnah juga yang mengingatkan kembali negeri ini adalah masih negara muslim. Ya, dalilnya mana? Dalilnya tatkala Rasulullah SAW mau menyerang satu kampung, ditunggu waktu subuh. Ditunggu waktu apa? Subuh. Ini kampung ini mau kita serang ini, mau kita taklukkan ini. Ini negeri muslim apa negeri kafir ini? Kita tunggu subuh. Kalau ada adzan subuh berarti negeri muslim. Kalau tidak ada adzan subuh berarti negeri kafir. Karena sholat yang paling berat ini sholat apa? Subuh. Dan orang kafir itu menggunakan malam untuk dansa-dansa dan untuk pesta-pesta. Bengi nggo maksiat. Ya, sehingga esok-esok teler. Ya, kalau orang beriman ngobrol setelah salat Isya itu minimal hukumnya makruh. Jadi kira-kira wis ora efektif begini nggo tadarus ora dan ora turu gasik jam 09.00 turu. Nanti sepertiga malam yang terakhir bangun. Nanti tidur sebentar, nanti bangun lagi subuh. Itu kegiatan kaum mukminin. Sehingga untuk membedakan negeri muslim dengan negeri kafir dilihat. Oh ini ada nih, nggak jadi diserang. Kenapa? Negeri muslim. Sekarang di Indonesia ini ada adzan subuh apa tidak adzan subuh? Ada. Kemudian berikutnya di negeri ini diberi kebebasan untuk mengamalkan syariat. Kita boleh nggak pakai peci di negeri kita ini? Boleh. Pakai jubah boleh nggak? Boleh. Perempuan pakai cadar boleh nggak? Boleh. Sholat 5 waktu boleh. Bahkan pemerintah kita ini peduli dengan hal-hal yang itu perkaranya berat, seperti ru'yatul hilal. Nah ini negeri muslim. Loh, tapi kan cerita sedikit lagi. Tapi kan Pancasila itu kan bukan undang-undang Al-Quran. Ini gimana? Ini kan gimana ini? Nah,
Ada yang bisa jawab? Ini kan bukan undang-undang Al-Quran ini kan berarti kafir. Ini gimana ini? Dulu di masa Imam Ahmad, undang-undang negara itu adalah Al-Quran itu makhluk. Keyakinan Al-Quran itu makhluk itu maknanya Al-Quran ini boleh disingkirkan. Kayak ini botol ini makhluk atau bukan makhluk? Botol ini lah makhluk. Makhluk itu selain Allah itu adalah makhluk. Wa ma siwallahi fahuwal makhluk. Apa yang selain daripada Allah adalah makhluk. Matahari, bulan, bintang, semuanya adalah makhluk. Nah ini botol ini makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Misal loh, ini misal saya jatuhkan di lantai, kemudian saya injak, boleh apa enggak? Boleh. Coba bayangkan, dia meyakini Al-Quran itu makhluk. Sehingga waktu saya SMA waktu itu, guru saya memaksakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dan bahkan Al-Quran itu dicetak di Jepang katanya. Sehingga kalau kita injak-injak Al-Quran itu boleh, makhluk kok. Itu satu poin. Ini makhluk, Al-Quran makhluk. Kemudian poin yang lainnya, ya, otak kita makhluk atau bukan makhluk? Otak kita loh makhluk. Tadi orang ya yang meyakini Al-Quran itu makhluk. Ini makhluk, ini makhluk. Sekarang kita memahami Al-Quran atau Al-Quran yang memahami kita? Ini pengajiannya kayak kita. Main mudeng loh. Orang di mudeng-mudengnya ya orang mudeng. Sekarang kita tanya lagi. Yang memahami Al-Quran otak kita atau Quran yang memahami kita? Otak kita memahami Al-Quran. Akhirnya disimpulkan hukum otak sifatnya qat'i. Qat'i itu artinya pasti. Hukum Quran karena otak yang mempelajari Al-Quran dan memahami Al-Quran dan simpulan-simpulan hukum pun berdasarkan otak, maka sifatnya dhonni. Dhonni itu ya praduga, sangkaan, penelitian kayak gitu. Berarti kalau begitu bagaimana? Dibikin hukum. Nah ini dibikin apa? Hukum. Idza ta'aradul aqlu wan naqlu faqudimal aql. Apabila antara nukilan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran bertentangan dengan akal, maka dahulukan akal. Ngeri apa betul ngeri? Ngeri sehingga seluruh hukum syariat bisa tumbang. Siki janjane ngger wong wadon lunga uli karo mahram apa sih? Uli karo tanpa mahram uli apa sih? Ya uli lah. Nek zaman gemian wong wadon lunga dhewe kan bahaya. Akeh penyamun, akeh penjahat, lah nek siki aman. Jadi nek gemian karo mahram wajib, nek siki ya ora wajib. Udah pernah dengar yang seperti ini? Sudah pas itu lah akhirnya mereka dicabut hukum tidak wajibnya perempuan safar tanpa mahram, padahal wajib pakai mahram. Riba maning. Riba. Ya memang dalam Al-Quran, dalam hadis riba itu dosanya gede. Dan Allah memandangkan pertempuran dengan orang yang riba. Dan orang yang makan riba seperti orang kena kesurupan. Dosanya seperti menzinai ibu sendiri. Itu zaman dulu. Kan zaman dulu itu kan ceritanya kan begini. Ini sahabat lagi pada jihad. Lah ini kan banyak keluarga-keluarga sahabat yang tinggal jihad kan orang duit. Pas butuh duit, utang, kok malah diribani? Ya dosanya gede lah. Tapi kalau zaman sekarang ini, ya negara beutang, perusahaan gede beutang, terus dewek nek ora utang arep usaha apa? Maksudnya utang sing riba, arep usaha apa? Nyong duwe motor, utang.
Nek nyong ora utang, Bu, kayaknya rent motor. Umah utang. Ya. Bojo utang. Di Inggris nikah itu kredit loh. Nyicil bayare. Masya Allah. Berarti dulu haram, kalau sekarang nggak haram riba itu. Kan berbeda masalahnya gitu loh. Sekarang kita bener kan nggak pendapat yang demikian ini? Salah. Tadi yang disebutkan itu akal, sedangkan akal bertentangan dengan nukilan, akal yang dikalahkan. Dan itu keyakinannya Ahlussunnati wal Jamaah. Idza ta'aradun naql wal aql faqudimal naql. Apabila antara akal dan nukilan bertentangan, maka yang didahulukan adalah nukilan. Karena akal ini makhluk, sedangkan Al-Quran adalah kalamullah. Kalau sudah kalamullah dijadikan makhluk, ya mereteli hukum Al-Quran saking gampangnya lah. Saking gampangnya gitu loh. Ini yang lagi viral ya, Az-Zaitun. Saya nggak begitu ngikuti Az-Zaitun, tapi memang hampir Ahlussunnah nggak ngikutin. Karena bagi Ahlussunnah wal Jamaah ini syubhatnya kecil ini. Dan letak-letak kesalahannya di sini banyak ini kalau diungkap secara dakwah Ahlussunnati wal Jamaah. Intinya lah, ya sing jadi pokok masalah perdebatan di kalangan mereka. Intine ya keduren karep ora sesuai kemampuan. Jadi kepengenin negakna negara Islam, tapi ilmunya cetek. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan kaman assasa bunyanahu ala jurufin harin fanhara bi ila nari jahannam." Apa pada wong sing bangun bangunane nang dhuwur takwa dan keridhaan Allah. Bangunan itu ya apa? Apa baik, apa negara, apa ekonomi, apa masyarakat, apa dakwah, apa macam-macam lah. Ngono. Dibangun di atas takwa dan keridhaan Allah. Apakah sama dengan orang yang membangun bangunannya di atas tanah yang longsor? Pun nate pirsa lemah longsor, Pak. Pun nate napa dereng? Ana tanah longsor nggih, Pak. Terus dibangun rumah pondasi. Saged apa mboten? Dadal maning, bangunannya dadal maning. Jadi harus dibangun di atas pondasi yang kuat, yaitu tauhid. Sampai akhirnya sampai kesesatan yang mengerikan sekali yang terjadi di sana. Dan ini kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah SWT. Wa ma yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentangi Allah dan Rasulnya setelah jelasnya petunjuk, maka akan kami palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan mereka ke jahannam, wa sa'at masira. Karena berpalingnya itu karena ingin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, karena katanya cita-citanya ingin mendirikan negara Islam tadi. Akhirnya semuanya bisa boleh itu bagi mereka yang belajar ilmu syar'i. Wah, ini salah di sini, ini salah di sini gitu. Dan muridnya pun nggak paham, ngeri. Maka di sini tetap Ahlussunnati wal Jamaah mengangkat panji-panji dakwah Ahlussunnati wal Jamaah sehingga orang bisa lihat, oh, Ahlussunnah wal Jamaah kayak gue. Jadi aslinya yang berhak mengumandangkan 1 Ramadan, 1 Dzulhijjah, 10 Syawal, 10 Dzulhijjah, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, kula lan panjenengan apa pemerintah, Pak? Pemerintah kan? Sing duwe alat. Gernyong ngumumna dhewek, jenengan ngumumna dhewek, wah sing kene badan, sing kene urung, wah mesti kayak gitu. Ada yang nyeleneh kayak gini, ya ini hikmahnya besar loh. Kalau terjadi perbedaan seperti ini, hikmahnya besar. Lah gimana sih? Ya kan kita di Jakarta kan sudah salat Id, jadi khotib dan jadi imam, dapat amplop. Pulang ke kampung, jadi khotib jadi imam, dapat amplop. Kan amplopnya 2.
Ya Allah ya Rabbi, ini lelucon tapi nggak lucu. Tetap yang namanya kalau jam'ul kalimah itu tambah wibawa kaum muslimin. Jadi perbedaan-perbedaan ini sering membuat saya dengar langsung dari orang Cina. Tatkala ngobrol depan saya, wong Islam mesti ribut. Badannya kapan sih janjane gitu. Nah ini karena penghormatan terhadap pemerintah ini luntur. Ya. Jadi yang menghormati pemerintah karena keimanan kita diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini tadi tanggal 9 Zulhijjah yaitu puasa Arafah. Kemudian pada tanggal 10 ya tentunya Nahr. Ya. Kemudian sebelumnya yaitu malamnya itu anna fihi lailatun jam'un wa ya lailatul Muzdalifah. Kemudian di sana ada malam yang terkumpul padanya yaitu malam Muzdalifah. Muzdalifah dari Arafah. Dulu Rasulullah SAW naik onta, kemudian mabit di Muzdalifah. Meninggalkan Arafah harus setelah tenggelam matahari. Kalau tidak meninggalkan Arafah setelah tenggelam matahari, hajinya nggak sah. Ini penting sekali bagi jemaah haji, harus paham perkara ini. Lah kalau di Muzdalifah nginep, kalau Rasulullah SAW tidak meninggalkan Muzdalifah kecuali setelah sholat subuh. Kalau misalnya sebelum sholat subuh meninggalkan Muzdalifah, sebatas yang saya tanya-tanya masyayikh yang ada di Mekah sana, hajinya nggak sah. Kecuali mereka yang uzur, kesepuan dan seterusnya. Sehingga boleh meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh, misalnya jam 3 gitu, jam 2. Kemudian ada perkara lain yang terjadi. Ini penting bagi mereka yang mau haji. Pertama, pahami tentang hukum haji. Kemudian yang kedua, pahami tentang travel. Karena kita haji mau nggak mau pasti pakai travel, kecuali bagi mereka yang punya kedudukan. Contoh, waktu saya pas 2017 mencari berhaji, ada tetangga pangkatnya letkol atau lebih lah, bintang gitu ya. Dia pengen ketemu, saya pengen ketemu tetangga saya, terus ketemu, namanya Mas Yadi. Jadi kadang dia datang ke Jatinegara pun pakai helikopter itu dari dulu. Bintang lah ya, bintang. Mas, jenengan Kang Muzdalifah jam pira gitu, bar subuh. Loh kok bisa jenengan? Ya karena status dia itu sebagai TNI yang ditaruh oleh pemerintah Indonesia di ibadah haji tadi. Dan jenengan numpak apa? Melaku. Jenengan sing pira Mas? Haji nang ping 4 kabehan melaku. Lah sekarang kalau kita dari Muzdalifah melaku mengmina, kira-kira hilang apa semaput ya? Loro-lorone, bisa hilang, bisa semaput, bisa mati malah. Itu. Kepengen jajal. Itu. Nah, akhirnya para ulama yang ada di Mekah di sana memberikan penyuluhan. Ini kadang jemaah haji nggak semuanya menyempatkan diri duduk di masjid-masjid yang di situ ada penyuluhan dari kerajaan Saudi, ulama-ulama. Ya, dia menerjemahnya orang Indonesia. Akhirnya para ulama di situ mengajari, kalau kalian terikat dengan travel, maka posisi kalian namanya mujbiroh. Mujbiroh gue artinya ya ora bisa ora lah melakukan Muzdalifah meminakan atau ya kemungkinan tadi itu ora kuat. Lah travelnya juga harus gantian. Itu akhirnya pakai bis-bis sekolah itu lah, wong-wong sedunia kayak banget, 4 jutaan. Lah mobilnya pira kan? Kita misalnya, Pak nanti saya jemput pagi. Wah nggak bisa Mas, ini setelah saya ngantar saya harus kembali lagi, nggak bisa, mobilnya nggak cukup gitu. Mobil Arab gitu, bukan mobil Indonesia. Jadi nggak mau, kita harus ikut mobil di situ. Jalan kaki ya domai. Tapi kita sudah menyimpan niat. Jadi niatnya kita itu meninggalkan Muzdalifah adalah setelah sholat subuh. Loh kok jam 1 kita meninggalkan Muzdalifah menuju Mina? Ya karena kita mujbiroh, terkondisikan yang kita tidak bisa melawan, harus ikut travel gitu, tak berdaya.
kecuali kalau kesepuan tadi memang ada udzur. Nah, di sini menunjukkan malam Musdalifah ini adalah malam yang agung dan keutamanya ada. Kemudian juga di sana ada haji dan juga rukun-rukun Islam yang lainnya. Ini keutamaan yang ada pada bulan Dzulhijjah. Kurbannya belum dibahas, tapi kayaknya waktunya habis. Tapi ada sedikit dari penjelasannya Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menjelaskan apa sih hikmah di balik kok bulan Dzulhijjah ini, di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini kok menjadi hari yang paling utama. Kenapa ini? Beliau menjelaskan karena di situ terkumpul padanya ummahatul ibadah, induk daripada ibadah. Haji di bulan apa? Dzulhijjah. Puasa Arafah di bulan apa? Dzulhijjah. Ngelempar jumrah Dzulhijjah. Mabit di Musdalifah Dzulhijjah. Tinggal di Mina Dzulhijjah. Sa'i, tawaf, kurban. Aku kepengen kurban ngesuk lah, ya, aja bulan Dzulhijjah lah. Barbare Dzulhijjah, Muharram. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah menentukan itu. Dan ini sebagai bentuk pentauhidan Allah. Makanya siapa yang mengagungkan pada perkara tersebut, ini termasuk bentuk ketakwaan hati dia kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sing sapa wonge ngagungake besaraken syariat-syariat Allah, maka itu bentuk ketakwaan hati. Itu di dalamnya ada kurban. Kalau masih ada waktu 5 menit 10 menit kita akan bahas sedikit tentang kurban. Ampun telas napa dereng? Wonten sedikit malih nggih tentang masalah kurban. Kurban sebatas yang saya yakini hukumnya ini ya wajib bagi yang mampu atau sunnah muakkadah. Memang ada yang berdalil wajib berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kemampuan untuk berkurban tetapi tidak berkurban, maka tidak usah dekat-dekat tempat masjid kami. Tapi ternyata di sini lemah. Cuman di dalam masalah ini memang terkandung sudah diberi kemampuan, diberi macam-macam, kok nggak kurban. Ini gimana ketakwaan kamu kepada Allah? Tetapi ada ayat yang ini sangat kuat sekali untuk menunjukkan bahwasanya ibadah ini wajib, kurban itu. Ayatnya antum semua udah paham, udah tahu, ya. Fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah binatang kurban. Sholat subuh hukumnya apa? Wajib fardhu nggih. Sholat zuhur wajib fardhu. Sholat asar wajib. Maghrib, isya wajib nggih. Kalau kita nggak sholat ini gimana? Boleh nggak? Aku mau lah sholat subuh ngantuk lah. Boleh nggak? Harus sholat nggih. Sekarang di sini dalam ayat ini Allah menggandengkan fasholli li rabbika, dan sholatlah kamu untuk Rabbmu. Wah ini kan taswiyah, penyamaan. Wanhar, kalau sholat wajib berarti kurban ini wajib, ya kan? Gitu. Kalau sholat wajib karena ini hukumnya disamakan, berarti kurban hukumnya apa? Wajib. Jadi pengambilan dalil di sini itu dengan ayat ini lebih akrab. Memang ada dalil lain. Rasulullah itu selama sekian tahun tidak pernah berhenti dari kurban. Cuman di sini ada praktek dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, dalam keadaan mampu dia tidak berkurban, supaya jangan dipahami hukum kurban adalah wajib. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wajib bagi yang mampu. Jadi kurban ini wajib bagi yang mampu, ya. Dan semoga Allah mewajibkan kita memang harus membangun keyakinan, ya. Nah, memang jarang dibahas
kurban pakai uang 800.000. Jarang kan? Kambing harganya berapa? Kambing loh 3 juta, 4 juta. Nek gembel sing 800.000 ana apa ora? Nang pasar ana. Maksud tanggal 11 ya kan, misalnya badannya dek Kemis ya kan. Dina Jumat mong pasar kewan. Murah niku. Sing 800.000 tuku bae gitu. Lar membayar utang. Kalau orang punya hutang boleh nggak berkurban? Para ulama mengatakan orang yang punya utang nggak boleh kurban. Berarti kalau punya utang boleh kurban nggak? Aku korban perasaan bae lah. Orang punya utang boleh kurban nggak? Abu siapa ini boleh nggak? Nah, ini jawabannya terperinci. Ger pancen duwe keyakinan bisa nyarutang ya korban. Tapi nek misale ora bisa nyarutang, utangnya tambah akeh, ya ora usah kurban. Dilihat jenis hutangnya. Ya, adapun yang para ulama jelaskan itu kalau orang punya utang jangan berkurban. Itu maksudnya utang yang posisi ini utang merah ini. Ya, utang merah ini kok kurban jangan. Ya, mohon lunas utang, ya, mohon lunas utang. Tapi kalau memang mampu nyarutang, ya udah nggak apa-apa. Kata orang-orang kan, siki apa anak wong urip sing ora duwe utang, wong negara ben duwe utang, ya kan? Nah, itu maksudnya utang yang aman, ya. Jadi boleh. Kemudian hadirin azani wa azakumullah, kemudian pada kurban ini juga adanya panji-panji tauhid sebagai bentuk ya ketundukan hati kepada Allah. Makanya binatang kurban para ulama sepakat tidak boleh selain bahimatul an'am. Sehingga ini ada kisah sebagai penutup. Sebenarnya orang kurban ini mau diberikan untuk siapa sebenarnya? Untuk Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan agama Allah itu bentuk ketakwaan hati. Sedangkan kurban ini untuk Allah, dan Allah memang tidak butuh dagingnya, tidak butuh darah dan tidak butuh kulitnya, semuanya tidak butuh. Yang Allah butuhkan adalah ketakwaannya. Sehingga di zaman sahabat ini, tatkala mereka beli kambing kurban, ini tentunya Masya Allah ya sebagai teladan. Dipilih yang bagus, dipilih yang sehat, dipilih yang paling utama, tampilannya, gizinya dan seterusnya. Setelah dia beli kambing kurban, ternyata kambingnya itu dipopong. Kambingnya apa? Dipopong, dari pasar dipopong. Jenengan purun popong kambing kurban jenengan dipopong. Purun mboten? Mboten purun nggih? Dipopong loh, dipopong. Sehingga waktu itu pun masyarakat menilai, ya Allah, jadi wedhus dipopong. Ini bukan permasalahan wedhusnya, tapi wedhus ini akan saya kurbankan untuk Allah, dan ini sebagai bukti cinta saya kepada Allah, maka pun akan saya muliakan karena ini untuk zat yang saya cintai. Nek zaman gemien kan mboten enten apa? HP, mboten enten SMS. Ger nulis surat, ger wong sing dicintai niku nganggo kertas surat sing mambu wangi napa mambu apek? Tasik kelingan jenengan? Sing mambu wangi nggih? Wangi nggih, masyaallah. Niku. Itu kan dicintai. Setelah itu dibawa sampai rumah, dimandikan, disampuni, dimuliakan, digemukkan. Kenapa? Karena ini untuk Allah. Inilah berarti di setiap titik daripada amalan-amalan di bulan Dzulhijjah ini karena mentauhidkan Allah. Melempar jumroh, sa'i, kurban, pakai ihram, puasa Arafah, dan semoga ngajinya kita di sini untuk meramaikan Riyadul Jannah atau karena Allah ini ya. Lah mangkatlah masalah mangkat ke Riyadul Jannah ya sepi lah. Apa untuk Allah? Untuk Allah ya. Kenapa? Raudhatul Jannah ya kan untuk Allah. Gitu sebagai bentuk
pentautan kita kepada Allah. Maka di bulan inilah ya Allah tentukan sebagai hari-hari yang paling utama di dunia. Sebagai penutup, ya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan durasi ibadah. Jangan lupa nanti naik motor sambil apa? Zikir. Sing rajange Lombok sambil apa? Zikir. Sing nyirami sambil apa? Zikir. Sing seneng ngomel kepripun? Dikurangi. Teneng barang ngaji, ora gelem ngomel. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kowe dene iki subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kapan kita ngobrol? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gunakan ya. Semoga ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat besok. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.